Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah karena pada saat ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, dan insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang agung, bulan yang penuh barokah. Allah menghadirkan bulan Ramadan itu bukan untuk sekedar main-main, namun untuk memberi kesempatan kepada Bapak Ibu agar memperoleh nilai-nilai tambah. Oleh karena itu, ketika Ramadan datang, maka bapak-bapak, ibu-ibu harus mengisi bulan Ramadan dengan tidak sembarang amalan, namun utamakan amalan-amalan istimewa, amalan-amalan unggul, agar jenengan dapat nilai lebih istimewa dan lebih unggul. Maka dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa amal istimewa di bulan Ramadan, beberapa amal unggulan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah isilah bulan Ramadan dengan puasa. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra fal yasum. Ini dalilnya apa? Faman syahida minkumus syahra fal yasum. Barang siapa dari panjenengan menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa di bulan Ramadan itu. Ayat ini yang mewajibkan kita untuk melakukan puasa Ramadan. Kalau ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu baru informasi dari Allah bahwa orang mukmin diwajibkan puasa. Kemudian perintah puasa adalah faman syahida minkumus syahra fal yasumhu, karena fal yasumhu ini singgot amat. Di dalam hukum bahwa singgot perintah itu ada 4. Pertama fi'il amar, kemudian kedua isim fi'il amar, yang ketiga masdar yang mengganti fi'il amarnya, kemudian yang keempat fi'il mudhari yang kemasukan lam amar. Termasuk fal yasumhu ini fi'il mudhari kemasukan amar, lam amar berarti menunjukkan arti perintah, sedangkan al aslu fil amri lil wujub, asal di dalam perintah itu untuk wajib. Maka
siapapun yang menyaksikan bulan Ramadan wajiblah untuk melakukan puasa. Walaupun menyaksikannya itu boleh dengan melihat dengan mata telanjang, boleh pula dengan menggunakan ilmu hisab, dan boleh pula kalau tidak kelihatan karena mendung, kemudian belum bisa ilmu hisab, ya cukup dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30. Itu cara syahadah, itu cara ru'yah. Lah kemudian mengapa kita diperintah oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan? Ternyata karena puasa itu amal istimewa. Sebagai bukti keistimewaannya adalah pertama, ajruhu ghairu muhaddad. Pahala puasa itu tidak ada batas. Kalau panjenengan sholat seorang diri di rumah hanya dapat 1 derajat. 1 derajat itu 1 karung. Kalau panjenengan jamaah di masjid Raudhatul Jannah dapat 27 derajat. Istilah jenengan 27 karung. Mengapa kok karung ya Pak? Baru Allahu Akbar pahalanya 20. Baru Subhanallah pahalanya 20. Baru Alhamdulillah pahalanya 30. Baru membaca basmalah pahalanya 190. Membaca surat Al-Fatihah pahalanya 1410. Karena Al-Fatihah itu hurufnya kan 141. Per 1 huruf 10 kebaikan. Berarti kalau panjenengan sholat berjamaah kok dapat nilai 27 derajat, berarti ibarat 27 karung. Walaupun banyak tapi kan dibatasi. Kemudian panjenengan kalau sedekah 1 juta, pahalanya 700 juta. Ada batas kan? Namun untuk puasa tidak dibatasi oleh Allah, sehingga brol, sehingga ada ulama yang menyimpulkan ada 3 amal yang pahalanya ketika ditimbang, timbangannya jebol karena kaboten. Pertama puasa, kedua sabar. Dalam surat Zumar surat yang ke-39 ayat 10, Allah mengatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas sempurna kepada orang-orang yang memiliki kesabaran yang tinggi bighairi hisabin, tanpa dihitung. Brol, cakupan, grojokan. Kemudian yang ketiga, pemaaf dan tetap berbaik-baik dengan orang yang dimaafkan. Dasar hukumnya surat Surah, surat yang ke-42 ayat 40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang mau memaafkan orang-orang yang berbuat zalim terhadap dirinya dan tetap berhubungan baik dengan dia, maka pahalanya bergantung kepada Allah. Berarti brol, maka milikilah kesabaran yang tinggi, milikilah sifat pemaaf dan tetap baik terhadap orang yang pernah berbuat jahat terhadap panjenengan, karena pahalanya luar biasa. Padahal panjenengan hafal
rumus penghisapan apa Pak? Fa'amman sakulat mawazinuhum fahuwa fi 'ishatir radiyah. Rumusnya kan begitu. Ketika amal baiknya ditimbang, amal buruknya ditimbang, ternyata berat amal baiknya, maka yang buruk dimaafkan. Kemudian langsung divonis surga. Surga itulah isatin radiyah, kehidupan yang betul-betul menyenangkan. Lah ibadah puasa pahalanya tidak terbatas. Ini kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua, ternyata puasa itu ibadah yang akan menjadi teman setia kita di alam kubur. Coba orang tua panjenengan berumah tangga 50 tahun, begitu bapak panjenengan wafat, istrinya atau ibu panjenengan tidak mau kan menemani di kuburan. Jenengan sendiri sebagai anak katanya cinta kepada orang tua, nyatanya ketika orang tua ditanam di kubur, kita sebagai anak tidak mau ikut ngeleng di dalam kubur. Berarti terpaksa bapak kita hidup seorang diri di alam kubur, fi zulmatin, di dalam kegelapan seperti itu. Namun tidak masalah. Karena apa? Ternyata Allah menyediakan teman untuk bapak panjenengan, untuk ibu panjenengan di alam kubur sana. Ternyata di antara teman setianya adalah puasa, Pak. Sehingga puasa akan bertempat di sebelah kanan orang tua kita. Sehingga ketika malaikat Munkar Nakir mau mendekat, puasa kita pun ngomong, hei malaikat, maki bali madkhalun, di sini sudah tidak ada tempat untuk engkau. Sehingga malaikat Munkar Nakirnya agak jauh dari si mayit, kemudian baru Munkar Nakir menguji kepada orang tua panjenengan. Lah teman setia itulah Pak, sebagai hiburan panjenengan di alam barzakh, sehingga walaupun hidup di alam barzakh 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, tetap senang. Dan itu merupakan nikmatul qabri, nikmat kubur. Itu keunggulan yang kedua. Kemudian keunggulan yang ketiga Pak, syafi'an lakum, ibadah puasa yang kita lakukan itu sebagai pembela. Istilah di dunia lawyer, Pak, Hotman Paris gitu. Apa? Ya Yusril Izza Mahendra, pengapa lawyer yang top loh Pak. Sehingga puasa yang kita kerjakan itu menjadi syafi'an, yang memberi syafaat untuk kita. Sehingga ketika kita dihisab oleh Allah, ternyata ketika mengisi NPWP kok kerepotan loh itu. Maka puasa kita matur kepada Allah, ya Rabb, inni mana'tuhu anit ta'am was sahwat fasafi'ni fihi fayusafa'u. Ya Allah, dia ini selalu melakukan ibadah puasa. Di siang hari dia lapar, saya cegah untuk tidak makan, dia patuh. Di siang hari syahwatnya memuncak, saya larang jangan dilampiaskan, ternyata dia pun patuh. Maka tolong izinkan aku akan memberi syafaat kepada dia. Akhirnya permohonan si ibadah puasa itu diterima oleh Allah. Akhirnya panjenengan mudah untuk menghadapi penghisaban, mudah untuk mengisi NPWP yang dianggap apa Pak? Kalau tidak ngerti ya agak rumit kan begitu.
Itu enaknya. Kemudian yang berikutnya apa? Keistimewaan puasa yang berikutnya yubaiduna aninar. Ibadah puasa yang kita lakukan itu bisa menjauhkan diri kita dari api neraka. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad mengatakan, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'ada wa bidzalikal yaum wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Tidaklah seorang mukmin melakukan puasa 1 hari saja, melainkan Allah menjauhkan diri dia dari api neraka 70 tahun. Bayangkan, puasa 1 hari saja sesuai dengan ketentuan Islam akan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Kalau Ramadannya besok umpama kok 30 hari, berarti 30 hari kali 70 tahun, Pak. Berarti 2100 tahun panjenengan dijauhkan dari api neraka. Kalau puasanya kok 29 hari kali 70 berarti 2030 tahun panjenengan dijauhkan dari api neraka. Belum ditambah sawalan, belum ditambah arafahan, belum ditambah asuraan, belum ditambah Senin Kemis, belum ditambah ayamul bid. Berarti semakin jauh dari api neraka. Kalau jauh dari api neraka berarti mepet dengan surga, Pak ya. Akhirnya apa? Jenengan masuk surga ndak usah jalan, tinggal gelundung saja sudah masuk, begitu. Seperti jenengan ketika umrah, kemudian hotelnya di Tower Zam-Zam, Pak ya. Ndak usah melaku, Pak, ke masjid, tinggal gelundung saja sudah berada di masjid. Itulah hebatnya ibadah puasa. Kemudian keistimewaan berikutnya, yadkhulul jannah min babi rayyan. Orang yang ahli puasa akan masuk surga lewat pintu royan, bukan pintu poso, bukan. Kalau ahli sholat masuk surga lewat pintu sholat. Kalau ahli sodako masuk surga lewat pintu sodako. Kalau ahli jihad berjuang masuk surga lewat pintu jihad. Kalau ahli pemaaf maka akan masuk surga lewat pintu al-afu. Kalau panjenengan pandai mengendalikan amarah akan masuk surga lewat pintu al-kadmi. Kalau panjenengan memiliki sifat ketawakalan yang tinggi, panjenengan akan masuk surga lewat pintu aiman. Lah kalau panjenengan ahli poso, panjenengan akan masuk surga lewat pintu royan. Bukan poso, Pak, tapi royan. Apa royan? Seger, Pak, seger. Tonggo jenengan itu seger, Pak. Lah untuk membayangkan, jenengan kan sering, jenengan kan dekat dengan Surabaya, Pak ya. Coba jenengan jalan-jalan di siang hari di Surabaya, Pak, melaku sikil. Panasnya luar biasa, keringat bercucuran. Coba begitu masuk mall, piye rasane, Pak? Nyes adem. Lah itulah Pak royan madiin dunia, Pak. Royan madiin manusia. Lah kalau di surga ada royan madiin Allah. Makanya kehausan panjenengan di dunia ketika puasa, kelaparan panjenengan ketika puasa di dunia, begitu nongol di pintu surga yang namanya royan,
Masya Allah kelaparan hilang sama sekali, kemudian kehausan hilang sama sekali, lemesnya badan karena puasa langsung sembuh total. Itulah disebut ar-royan. Maka banyak orang-orang yang punya anak diberi nama apa? Pak Royan, seger, termasuk salah satu pintu-pintu surga. Hadirin yang berbahagia, keistimewaan puasa yang semacam itu hebatnya, itu untuk orang yang puasanya bagus, Pak. Jadi tidak asal poso itu, tapi betul-betul puasa yang bagus. Puasa baru dikatakan bagus kalau dia mampu menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, baik secara total maupun secara juz'ian. Kalau total apa? Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, hubungan badan di siang hari pakai sengaja apa tidak? Lah kalau tidak sengaja ya bisa, Pak. Kalau betul Pak ya, suami lupa total, istri lupa total, kalau memang begitu tidak masalah. Namun kalau pura-pura lupa lah ini resikonya apa? Dosanya luar biasa, tidak akan bisa terampuni, Pak, sebelum membayar kafarat. Apa kafaratnya? Memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, karena zaman sekarang nggak ada budak, berarti wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Batal 1 hari, ngulangi dari awal. Seperti orang suntik paru-paru, ya, harus rutin itu. Kecuali batalnya karena udzur syar'i baru boleh lanjut. Kemudian kalau tidak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, baru yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. 60 orang, Pak. Bukan 1 orang miskin diberi jatah makan 60 kali, bukan, tapi 60 orang miskin. Itu yang membatalkan puasa secara total. Namun sekarang yang repot, kalau itu gampang, Pak. Yang repot apa? Yang membatalkan pahala puasa, Pak. Puasanya tetap sah sebagai orang yang melaksanakan kewajiban, namun 0 pahala. Mengapa? Karena ketika melakukan puasa masih melakukan maksiat. Nah ini, Pak, ini yang perlu diperhatikan agar keistimewaan puasa yang saya sebutkan tadi bisa panjenengan peroleh. Makanya panjenengan selama dari subuh sampai maghrib jangan sampai rasan-rasan, jangan sampai apa-apa, pokoknya melakukan hal-hal maksiat itu jangan sampai terjadi, karena itu bisa menghapus nilai pahala puasa tadi. Itulah yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, isilah bulan Ramadan, sambutlah bulan Ramadan dengan melakukan sholatul lail, sholat malam. Istilah panjenengan sholat tarawih. Apa keistimewaan sholat malam? Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Berarti sholat malam itu, Pak, sholat sunnah yang paling istimewa. Bagaimana bukti keistimewaannya, Pak? Mari jenengan renungkan. Nabi Muhammad mengatakan raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat qobliyah subuh, Pak, pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Berarti panjenengan lebih kaya daripada
orang-orang terkaya dunia. Walaupun dia termasuk orang terkaya nomor 1 dunia, paling-paling kekayaannya 3.000 triliun, 4.000 triliun. Jenengan dengan qobliyah subuh saja dapat pahala yang nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang sholat jenazah maka dia akan memperoleh pahala sebesar bukit Uhud. Namun kalau panjenengan ikut mengantarkan jenazah ke kuburan, maka jenengan kembali pulang dengan membawa pahala 2 bukit Uhud. Bayangkan Pak, sholat jenazah walaupun tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud Pak ya, tidak pakai tahiyat, hanya 4 kali takbir saja, pahalanya sebesar bukit Uhud. Padahal bukit Uhud itu lebarnya 3 kilo, panjangnya 7 kilo, ketinggiannya hampir 400 meter. Berapa ton itu Pak? Ternyata sholat jenazah pahalanya seberat itu. Kemudian panjenengan tahu mengapa Nabi Muhammad kagum sama Bilal? Karena Bilal itu orangnya masih hidup, suara sandalnya sudah kotean di surga. Sampai Nabi dengar seret suara sandal Bilal di surga. Padahal orangnya masih hidup. Sampai Nabi Muhammad terkagum-kagum lalu tanya, "Hei Bilal, kamu mengistiqomai sholat apa? Kok sampai suara sandalmu sudah ada di surga?" Ternyata dia ngomong nopo bi, namun syukril wudhu. Setiap habis wudhu selalu menyempatkan diri sholat 2 rakaat siang malam, pokoknya habis wudhu melakukan sholat 2 rakaat. Bayangkan Pak ya. Sekarang kembali kepada sholat malam. Sholat malam adalah sholat sunnah yang paling istimewa. Berarti apa? Pahalanya melebihi qobliyah subuh, ya tak? Berarti pahalanya melebihi sholat jenazah. Pahalanya berarti melebihi sholat syukuril wudhu. Berarti kan itu, makanya kesempatan emas untuk panjenengan. Inilah kelebihan sholat malam yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad mengatakan, alaikum biqiyamil lail, wahai orang Islam, istiqomahlah kalian di dalam melakukan sholat malam. Mengapa harus istiqomah? Fa innahu min da'bis sholihin qablakum. Karena sholat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sejak zaman dulu. Sejak zaman Nabi Adam, orang soleh itu mesti Pak sholat malam. Zaman Nabi Nuh orang soleh juga punya kebiasaan sholat malam. Zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, dan zaman sahabat Nabi, zaman tabi'in tabi'in. Pokoknya orang soleh selalu istiqomah melakukan sholat malam. Makanya panjenengan pun harus mengistiqomai. Dan enak Pak, sholat malam itu kan mulai dari isya kan sampai menjelang subuh. Kalau panjenengan tidak bisa sholat malam di akhir malam, sholatlah malam sebelum tidur. Kalau panjenengan bisa sholat malam di akhir malam, silahkan sholat malam di akhir malam. Atau panjenengan pulang kerja shift 2 Pak ya, jam 11 malam baru keluar, silakan sebelum tidur sholat malam dulu kan begitu. Karena apa? Itu merupakan kebiasaan orang soleh.
wa qurbatun ila rabbikum. Dan sholat malam adalah suatu ibadah yang bisa mendekatkan diri panjenengan kepada Allah, sehingga antara panjenengan dan Allah dekat sekali. Bayangkan ketika panjenengan ngomong alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab apa? Hamidani abdi, hambaku memuji-muji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab asna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjung aku. Maliki yaumiddin, Allah jawab majjadani abdi wa fawwadha amrohu ilayya, oh hambaku mengagung-agungkan aku dan menyerahkan seluruh urusannya kepadaku. Ketika panjenengan ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Kalau ini untukku dan untuk hambaku. Iyyaka na'budu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in untuk manusia, wa li abdi masalah dan untuk hambaku apapun yang ia minta. Ketika panjenengan matur ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, Allah ngomong hadza li abdi wa li abdi masalah, kalau ini untuk hambaku dan buat hambaku apapun yang ia minta. Berarti dekat sama jenengan mau membaca Fatihah ketika sholat malam, Allah jawab. Makanya orang-orang di dalam membaca surat Al-Fatihah itu berapa ambekan, berapa nafas? Ya, 5 nafas itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim berhenti, Ar-Rahmanir-Rahim berhenti, Maliki yaumiddin begitu sampai ihdinas siratal mustaqim kemudian terakhir itu. Namun ingat, Allah menjawab omongan hamba itu tidak butuh waktu. Beda dengan kita, kalau kita menjawab butuh waktu, kalau Allah tidak butuh waktu. Bayangkan orang Islam sedunia ini kan hampir 2 miliar, Pak. Semuanya sholat malam, semuanya dijawab oleh Allah lah. Kalau Allah menjawab saja butuh waktu, itu kan ya repot kan begitu kan. Bukan Allah lah, bukan Allah lagi. Wa manhatun anil asan, sholat malam itu bisa Pak mencegah diri dari berbagai macam dosa Pak. Rata-rata orang yang istiqomah sholat malamnya Pak, rata-rata lurus lah ya, lurus itu. Sehingga terhindar dari berbagai macam dosa karena dijaga oleh Allah. Kemudian wa takfirun lisayyiati, ternyata sholat malam itu bisa menghapus, menutupi segala macam keburukan. Wa matradatuda anil jasad, dan bisa mengusir berbagai macam penyakit. Banyak Pak, penyakit-penyakit yang mestinya ada di dalam tubuh panjenengan dikeluarkan oleh Allah gara-gara panjenengan istiqomah melaksanakan sholat malam. Itulah keistimewaan sholat malam. Kemudian yang ketiga, ternyata sholat malam itu bisa Pak menambal sholat-sholat wajib panjenengan yang masih bolong-bolong. Coba kira-kira panjenengan mulai balik hingga sekarang Pak, pernah ada ndak sholat wajib jenengan yang bolong? Kalau jenengan ngomong ndak ada Pak. Yang kedua, pernah ndak sholat panjenengan tidak diterima oleh Allah karena celananya kena barang najis atau yang lainnya gitu. Nah, makanya untuk menjaga agar lubang-lubang sholat wajib panjenengan itu terpenuhi, maka mau atau tidak mau panjenengan harus memperbanyak sholat malam. Dan sholat malam atau sholat sunnah yang paling mudah dikerjakan sholat tarawih Pak.
Karena apa? Semangat Pak ya. Banyak teman, beramai-ramai begitu. Sehingga Nabi Muhammad bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, setelah manusia kumpul di hadapan Allah Ta'ala, kemudian satu persatu dihisab oleh Allah, maka amal jahat yang pertama kali dihisab oleh Allah tentang darah, sementara amal baik yang pertama kali dihisab oleh Allah sholat. Lah setelah sholatnya diperiksa oleh Allah, taruhlah umpama jatah sholatnya mulai dari balik sampai wafat 4.000 atau 40.000, ternyata masih kurang 500. Bagaimana Pak? Allah masih memberi toleransi Pak. Sehingga Allah ngomong kepada malaikat, unduru hal li abdi min tatawu'in. Wahai malaikat, coba lihat apakah hambaku ini punya tabungan sholat sunnah apa tidak. Akhirnya para malaikat langsung pergi Pak, ngecek di BRI, ngecek di BNI, ngecek di BCA, ternyata ditemukan rekening dia Pak, gendut Pak rekeningnya. Lalu disetorkan kepada Allah, ya Allah, ternyata hamba panjenengan ini banyak punya tabungan sholat sunnah. Akhirnya apa? Fayukammala, sholat sunnah itu dibuat menyempurnakan kekurangan-kekurangan sholat wajib dia. Akhirnya apa? Amal sholatnya baru diterima, berikut amal-amal yang lain. Begitu. Makanya jangan menyia-nyiakan kesempatan. Kemudian kelebihan berikutnya Pak adalah maghfirah Pak. Dapat pengampunan dari Allah. Karena dikerjakan di bulan Ramadan, sampai Nabi Muhammad mengatakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis Bukhari dan Muslim. Siapa yang berdiri sholat di malam-malam Ramadan, baik berjamaah kalau bisa, maupun seorang diri Pak, karena tertinggal, karena baru pulang kerja jam 9 malam, berarti tidak bisa ikut jamaah. Walaupun tidak bisa, tetap usahakan sholat sendiri dengan dorongan iman. Dan karena mengharap pahala dari Allah, maka tidak hanya pahala yang diperoleh, namun ada bonus. Apa bonusnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosa dia yang lalu dihapus, diampuni oleh Allah. Inilah amal unggulan, amal istimewa yang kedua di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, tadarusul Quran. Sambutlah bulan Ramadan dengan deres Al-Quran. Tadarus itu artinya apa? Bacaan plus, tidak sekedar membaca. Ya, kalau panjenengan orang Arab sekali maca tahu, seperti jenengan membaca Radar Sidoarjo, sekali baca langsung paham. Lah kalau jenengan bahasa Arabnya masih kurang kuat, kan harus baca ayatnya, baca terjemahannya, itu tadarus namanya. Kemudian perlu diketahui, Nabi Muhammad itu tiap malam Ramadan Pak, selalu kedatangan Jibril. Fayuda risuhul Quran. Lalu Jibril mengajak Nabi Muhammad deres Al-Quran. Deresnya Nabi bukan untuk memperkuat hafalan, bukan. Karena Nabi Muhammad dijamin oleh Allah, sanu qri'uka fala tansa. Aku akan membacakan Al-Quran kepada kamu dan saya jamin tidak akan lupalah kamu. Begitu Pak. Namun mengapa Jibril selalu
tiap malam Ramadan turun lalu mengajak tadarus dengan Nabi Muhammad membaca, Jibril yang mendengarkan. Setelah tamat satu kali dalam satu Ramadan, Jibril yang membaca, Nabi Muhammad yang mendengarkan, tamat satu kali. Tiap Ramadan berdua itu khatam sekali. Namun di akhir Ramadan, Pak, ketika Nabi Muhammad mau meninggal dunia, sudah darus khatam satu kali, Jibril satu kali, mendengarkan khatam satu kali. Jibril begitu, lah kok Jibril turun lagi, Pak, mengajak darus lagi, sehingga Jibril mengkhatamkan dua kali, mendengarkan bacaan Nabi dua kali, Nabi Muhammad mengkhatamkan dua kali, mendengarkan bacaan Jibril juga khatam dua kali, sampai Nabi menduga-duga ada apa itu. Biasanya tiap Ramadan cukup khatam sekali. Sekarang sudah khatam kok turun lagi. Ternyata betul, Pak. Setelah itu Nabi meninggal dunia, begitu. Namun jangan niru orang, Pak. Alhamdulillah Pak Ali, saya sudah khatam Al-Quran satu kali. Tanggal berapa ini? 15. Lanjut, mau. Nanti kalau saya lanjut khatam dua kali langsung mati. Seperti Nabi Muhammad tiap Ramadan khatam sekali, begitu khatam dua kali wafat. Padahal justru malah baik kan, Pak ya? Dia menutup umur dengan memperbanyak kebaikan, mestinya bagus begitu. Panjenengan tidak perlu begitu. Semakin banyak panjenengan membaca, semakin bagus. Kemudian apa? Keunggulan itu. Keunggulan tilawatul Quran tadarus. Pertama, Pak, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka falahul hasanah, dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan Allah menjadi 10 kali. Makanya membaca basmalah saja sudah dapat 190 kebaikan, karena basmalah itu kan 19 huruf. Fatihah 141 huruf itu. Sehingga panjenengan bisa itu membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Al-Quran itu, Pak, mempunyai 325.345 huruf, Pak. Berarti huruf Al-Quran itu 325.345 huruf. Kalau panjenengan khatmul Quran marratan wahidah, Pak, bisa membaca Al-Quran tamat satu kali saja, di bank rekening panjenengan, Pak, di rekening panjenengan tertulis, Pak, 3.253.450 kebaikan. Bayangkan, Pak, luar biasa. Lah gara-gara inilah maka Imam Syafi'i, Pak, tiap Ramadan selalu bisa mengkhatamkan Quran 60 kali. Berarti siangnya satu kali khatam, malamnya satu kali khatam. Mengapa begitu? Karena setiap Ramadan datang Imam Syafi'i sudah cuti, Pak. Cuti di kantor, cuti di toko, cuti di kajian-kajian, hanya murni membaca Al-Quran, sehingga bisa sampai 60 kali. Kalau sahabat Utsman bin Affan tidak, siang hari mengumpulkan pundi-pundi emas karena punya toko banyak, kemudian malam hari mulai dari habis sholat isya sampai menjelang subuh mengumpulkan pundi-pundi pahala dengan membaca Quran. Tiap malam khatam sekali, tiap malam khatam sekali. Kalau Imam Malik beda,
tiap 3 hari khatam sekali, tiap 3 hari khatam sekali. Alasannya apa? Karena Nabi berfatwa, jangan sampai kamu membaca Quran khatam 1 kali kurang dari 3 hari. Berarti paling cepat mengkhatamkan Quran itu 3 hari, Pak. Itu apa? Fatwa Nabi. Namun ketika Imam Syafi'i dikritik, Pak Imam, Nabi kan ngomong paling cepat khatam Quran itu 3 hari lah. Mengapa jenengan siang khatam, malam khatam? Kata Imam Syafi'i, iya kalau di luar Ramadan membaca Quran paling cepat khatam 3 hari khatam. Namun kalau di bulan Ramadan tidak apa-apa. Karena apa? Syahrul Kutub As-Samawiyah. Bulan Ramadan itu bulan turunnya kitab-kitab langit. Suhufnya Nabi Ibrahim turun di bulan Ramadan. Zaburnya Nabi Dawud turun di bulan Ramadan. Tauratnya Nabi Musa turun di bulan Ramadan. Injilnya Isa turun di bulan Ramadan. Quran pun turun di bulan Ramadan. Sehingga kalau di bulan Ramadan memperbanyak membaca Quran itu pas. Karena memang itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Itu kehebatan Al-Quran. Kemudian kehebatan yang kedua, Pak, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad mengatakan tidaklah orang Islam kumpul-kumpul di masjid seperti jangan ini untuk mentadaruskan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, satu membaca, yang lain mendengarkan. Gara-gara panjenengan kumpul di masjid seperti ini untuk mengkaji Al-Quran, maka Allah akan menurunkan sakinah, ketentraman hati. Jadi panjenengan ketika ngaji di sini, hati tentrem apa ora, Pak? Tah masih ingat utang itu? Insya Allah utang terlupakan, Pak, ya. Ketika kumpul di masjid seperti ini, kemudian Allah pun akan mencurah-curahkan rahmat, baik rahmat yang bisa dilihat maupun rahmat yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan oleh hati. Kemudian malaikat pun mengepung kita. Kemudian yang lebih hebat apa ya, Pak? Wadzakarahumullah fiman indah. Allah bangga dengan perilaku panjenengan ini, saking bangganya sampai Allah memberi pengumuman kepada apa? Kepada malaikat yang ada di sekitar arsana, yang ada di langit sana. Sehingga Allah mengatakan, wahai malaikat, coba lihat di masjid Raudhatul Jannah ada orang Islam berkumpul di sana ngaji bareng-bareng. Akhirnya semua malaikat yang ada di atas lihat panjenengan semua. Makanya usahakan kalau ngaji jangan ngantuk, jangan tidur. Nanti malaikatnya kecewa. Wong Allah saja bangga dengan kegiatan panjenengan dan malaikat pun ikut bangga, kok panjenengan tidur. Nah, gara-gara itulah, Pak, panjenengan akan kenal dengan istilah kamin majhulin fid dunya masyhurun fis sama. Berapa banyak manusia ketika di dunia tidak terkenal sama sekali, Pak. Sampai rapat RT saja tidak diundang loh, Pak. Saking apaan itu. Namun masyhurun fis sama, namanya terkenal di langit. Semua malaikat kenal jenengan, Pak, itu. Karena tiap jenengan ngaji, Allah memberitahu kepada mereka, nama jenengan disebut, Pak. Sehingga semua malaikat yang ada di langit akan kenal dengan panjenengan. Wa kam min mashurin fil ard majhulun fil sama. Berapa banyak orang-orang yang di bumi tenar seperti para artis-artis, Pak, ya, luar biasa terkenal, Pak. Seperti Ronaldo, pemain sepak bola terkenal kan, namun di langit sana tidak terkenal sama sekali. Lalu apa untungnya?
terkenal di langit. Untungnya gini Pak, ketika roh kita lepas dalam keadaan iman Pak ya, langsung ditangkap oleh malaikat, kemudian dikafani dengan kain kafan dari surga, kemudian yuhannatu min hanutin minal jannah, lalu dimenyaki wangi dari minyak wangi madiin surga Pak. Kemudian dibawa naik ke langit pertama, karena pintunya tertutup, lalu diketok oleh malaikat. Man, siapa ini? Gitu. Setelah dijawab, baru dibukakan. Ternyata penjaga pintu yang ada di langit kagum, loh kok wangi sekali, siapa ini? Oh si dia. Langsung Pak, penjaga minta kesempatan untuk menyolati Pak, karena kenal dengan nama-nama itu. Berarti apa itu untungnya? Malaikat saja kepingin ikut mensolati, mendoakan pengampunan untuk panjenengan. Berarti istiqomalah di dalam mengikuti kajian-kajian, karena seperti itu hebatnya. Kemudian ternyata tilawah Quran itu bisa menjadi teman kita di alam kubur, sama dengan poso Pak. Menjadi teman kita berada di dalam kubur. Kalau puasa kan tempatnya di sebelah kanan panjenengan. Namun ketika tilawah panjenengan, bacaan Al-Qur'an panjenengan ini apa? Meliputi keliling saja, seperti satpam itu Pak, ngelulingi security. Jenengan enak-enak tidur, bacaan Al-Qur'an selalu mengelilingi panjenengan untuk menemani plus untuk melindungi. Kemudian yang keempat, syafi'an li ashabi. Al-Qur'an itu akan memberi syafaat kepada pembaca-pembacanya. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad mengatakan iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena besok pada hari kiamat ketika panjenengan dihisab oleh Allah, Al-Qur'an akan datang membela panjenengan. Coba, Al-Qur'an 114 surat, mana yang datang paling dulu Pak untuk membela panjenengan? Nah itu Pak, Baqarah dan Ali Imran. Tapi mengapa jenengan kau tidak pernah Baqarahan itu? Tidak pernah Ali Imranan. Makanya silahkan ya, memperbanyak apa? Membaca Baqarah, memperbanyak Ali Imran, karena dua surat ini yang paling cepat menghadap Allah untuk memberi pertolongan, memberi bantuan kepada panjenengan sebelum surat-surat yang lain. Padahal jenengan sudah tahu kan, kata Nabi, jin-jin akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Baqarah, sehingga rumah-rumah yang angker-angker itu bisa padam kembali gara-gara penghuninya suka membaca Baqarah kan begitu Pak. Kemudian di samping itu Pak, ternyata kalau panjenengan divonis oleh Allah masuk surga, apa kata Allah? Iqra wartaki, wahai hambaku, karena Anda aku putuskan masuk surga, silahkan naik surga sambil maca Al-Qur'an. Nah itu Pak. Ingat, fa inna manzilataka fi akhiri ayatin taqra. Tempat surga kamu ketika bacaan Qur'anmu habis. Nah gitu Pak. Coba kalau jenengan hanya apal trio kul gitu. Trio macan, trio kul, kulhu, kul falakul nas, nanti kan repot itu. Baru di halaman surga bacaan jenengan habis itu. Berarti kan ngemper. Namun insya Allah kalau panjenengan walaupun tidak hafal Quran, namun biasa membaca Quran, apa yang jenengan biasakan di dunia itu besok akan lengket Pak, di akhirat, sehingga bisa masuk surga sambil membaca Al-Quran. Setelah panjenengan tidak bisa bersuara lagi, mandat, disitulah derajat surga panjenengan. Karena surga itu 100 lantai Pak.
ma baina darajata ini kama baina sama wal ard. Satu lantai dengan lantai berikutnya itu seperti bumi dan langit. Berarti lipnya itu terlalu cepat aja, makanya sekarang ada sepur cepat antara Madinah dan Jeddah Mekah, kan begitu kan? Itu meniru sehingga besok semakin cepat lagi. Silakan banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu istimewa sekali. Kemudian nomor berikutnya apa? Sambutlah bulan Ramadan dengan apa? Tahari Lailatul Qadar. Dengan mencari Lailatul Qadar, Pak. Walaupun Lailatul Qadar itu satu malam, Pak. Namun Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Mengapa gitu? Jawabannya apa? Karena kadang-kadang orang di dalam menentukan awal Ramadan beda, Pak ya. Ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 2, umpama Pak ya. Berarti otomatis kan ganjilnya Lailatul Qadar A menganggap ganjil, B menganggap genap. Kemudian B menganggap ganjil, A menganggap genap. Lalu panjenengan kalau mencari Lailatul Qadar hanya fanatik sing ganjil tok begadang gitu, sing genep tidur saja. Nanti ketika panjenengan begadang semalam cari Lailatul Qadar, malaikatnya tertawa, Pak, Lailatul Qadarnya sudah turun kemarin. Sampean hanya tidur saja loh, Pak. Kan kecewa jenengan, Pak. Gagal memperoleh Lailatul Qadar. Makanya walaupun panjenengan mencari Qadar dengan 1 jam 2 jam kan masalah, tapi rutin selama 10 hari semalam terakhir sehingga harapan dapat. Iman karena apa? Khairun min alfi syahr. Sekali ibadah di situ nilai pahalanya seperti ibadah lebih dari apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti 83,3 tahun. Mengapa di dalam syariat zaman dulu tidak ada, Pak, Lailatul Qadar? Ternyata hanya ada di syariat Nabi Muhammad. Ternyata gara-gara Nabi, Pak, mengenang umur Nabi Nuh 1780 tahun baru wafat, kata Ibnu Abbas, Pak ya. Kemudian Nabi Ibrahim 175 tahun baru wafat. Kemudian Nabi Muhammad mengingat ada orang Bani Israel ibadah saja 500 tahun, tidak sempat kerja di pabrik, di kantor, hanya ibadah saja 500 tahun. Kemudian Nabi Muhammad mengenang orang Bani Israel menjaga perbatasan negara, Pak, 100 tahun, memanggul senjata. Seperti itu hebatnya ibadah mereka. Namun mengapa umat Nabi Muhammad hanya dikasih umur antara 60 dan 70? Berarti kalah bersaing kan dengan umat-umat terdahulu. Itulah yang membuat Nabi sedih. Ternyata kesedihan Nabi dibanjar oleh Allah untuk mencari Lailatul Qadar. Sehingga panjenengan kalau berhasil mendapatkan Lailatul Qadar 22 kali saja seumur hidup, Pak, berarti umur panjenengan melebihi Nabi Nuh. Kan begitu, Pak. Dan saya yakin panjenengan ketemu Lailatul Qadar itu sudah berkali-kali. Makanya jangan lupa. Kemudian yang kelima, kasratu doa. Panjenengan harus memperbanyak doa, Pak. Karena coba lihat ya, ayat 183 tentang poso, ayat 184 tentang poso, 185 tentang poso, 186 doa, 187 poso lagi, Pak loh. Ada 4 ayat tentang poso,
tengah-tengahnya disisipi oleh Allah ayat tentang doa. Ini kira-kira Allah ada unsur kesengajaan apa kelalaian, Pak? Sengaja, Pak. Sengaja agar panjenengan ingat Ramadan itu waktu mustajab. Yang kedua, posisi puasa itu pribadi-pribadi yang mustajab. Berarti waktunya mustajab, pribadinya mustajab. Berarti kan cepat dikabulkan oleh Allah gitu. Makanya monggo perbanyak doa, minta kepada Allah kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan akhirat. Namun Abu Bakar pernah, Pak, setelah saya tasahud akhir membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Lalu apalagi, Bi? Ternyata Nabi ngomong, baca aja inni dzalamtu nafsi dzulman katsira fala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli warhamni. Bayangkan, Pak, Abu Bakar sudah dicap oleh Allah, oleh Nabi menjadi penghuni surga. Dan ketika Abu Bakar nongol di surga, Pak, 8 pintu surga bengok-bengok. Abu Bakar lewat sini saja, lewat sini saja. Semua rebutan minta dilewati Abu Bakar. Saking memenuhi syaratnya, Pak. Masih oleh Nabi diperintah untuk apa? Minta pengampunan. Yang kedua, Aisyah, Pak. Ketika Aisyah mengatakan, Bi, umpama nanti malam aku ketemu Lailatul Qadar, kira-kira yang pas untuk saya minta apa, Bi? Ternyata Nabi ngomong, baca saja Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta maaf, Pak. Padahal Nabi ngerti Aisyah itu tidak punya anak, bertahun-tahun loh, Pak, kawin tidak punya anak kan. Mengapa Nabi kok tidak menyuruh minta anak? Kemudian Aisyah itu tidak punya jabatan menteri panitia, ya tidak kan? Mengapa kok tidak disuruh minta jabatan? Nyai Aisyah pun tidak sugih. Mengapa kok tidak disuruh minta sugih? Kok hanya minta pengampunan? Ini menunjukkan memang di dalam hidup itu, Pak, yang paling penting pengampunan dari Allah. Dan karena pengampunan itu langsung menuju ke surga. Karena baiknya hidup bukan ditentukan oleh harta, bukan oleh jabatan, namun perilaku yang baik yang bisa mengantarkan ke surga. Kemudian terakhir kasratus shadaqah, Pak. Di bulan Ramadan kita sambut dengan cara memperbanyak sedekah. Bayangkan memberi makan kepada orang berbuka 1 orang saja, panjenengan dapat pahala seperti pahala puasa dia. Makanya tahun kemarin jenengan Ramadanan lebaran berapa kali? Berapa kali, Pak? Lebaran? Kok enggak jawab? Nah sekarang kalau jenengan kepingin lebaran 5 kali bisa, Pak. Hari pertama jenengan memberi buka 30 orang, berarti baru poso sedino wis lebaran, Pak. Berarti jenengan sudah seperti apa? Poso 30 dino kan begitu. Kemudian tanggal 5 memberi buka lagi 30 orang, berarti panjenengan lebaran lagi. Tanggal 10 memberi buka 30 orang, lebaran lagi, Pak. Berarti panjenengan bisa lebaran berkali-kali, Pak. Karena apa? Memberi buka 1 orang nilai pahalanya seperti puasa 1 hari. Memberi buka 30 orang nilainya seperti apa? Puasa 30 hari. Makanya sekarang jenengan programkan belanja yang kurang penting dikurangi, Pak, ya. Kemudian gunakan untuk apa? Untuk memberi iftar kepada orang-orang yang berpuasa. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.